Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk materi yang baru ya, tentang persamaan kuadrat. Di kelas 7, kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang persamaan linier. Kalau persamaan linier itu, mudah-mudahan masih ingat, persamaan yang pangkat tertingginya 1 ya, di kelas 7 persamaan linier 1 variabel, kemudian di kelas 8 persamaan linier 2 variabel. Nah, di kelas 9 kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Kita mulai dari, untuk pertemuan kali ini cukup kita mengenal persamaan kuadrat itu seperti apa saja unsur-unsurnya ya. Kita mulai dari definisinya. Oke, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2 ya. Kalau nanti persamaan linier kemarin pangkat tertingginya adalah 1. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Dengan syarat di mana A, B, dan C ini adalah bilangan real dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau nanti A-nya sama dengan 0, otomatis X kuadratnya hilang. Maka itu terbentuk persamaan linier. Maka dikasih syarat di sana A tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, di sini sebenarnya di bentuk aljabar dulu kalian sudah diajar apa itu A, B ya. A sama B ini adalah koefisien dari variabel masing-masing. Jadi A ini koefisien dari variabel X kuadrat, kemudian B koefisien dari X, kemudian C-nya adalah konstanta. Dan diingat, kalau yang namanya persamaan kuadrat maka ada sama dengan. Kalau di bentuk aljabar kemarin itu kan nggak ada ya. Jadi syarat sebuah persamaan itu adalah memiliki tanda sama dengan dan pangkat tertingginya adalah 2. Oke, sekarang di sini ada beberapa bentuk khusus dari persamaan kuadrat. Kalau yang ini namanya sudah bentuk umumnya. Yang pertama ada 3 ya. Ada bentuk persamaan kuadrat asli atau biasa. Di mana? Yang seperti apa dia? Persamaan kuadrat yang memiliki nilai A, B, dan C. Artinya nilainya tidak 0 ya, nilai A, B, dan C. Contoh misalkan 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0. Jadi A-nya ada yaitu 2, kemudian B-nya 3 dan C-nya 1. Ini namanya persamaan kuadrat asli ya, jadi lengkap dia. Atau yang seperti ini, x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Semua ada nilai A, B, dan C. Nilai A-nya berapa? Kalau tidak ditulis artinya nilai A-nya 1. Nilai B-nya sama dengan negatif 3 dan nilai C-nya negatif 4. Jadi ini adalah contoh dari persamaan kuadrat asli. Oke, yang kedua, persamaan kuadrat murni. Apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat murni? Yaitu persamaan kuadrat yang tidak mempunyai suku X. Mana suku X? Yang ini. Jadi dia tidak mempunyai nilai B atau B-nya itu 0. Oke, kalau kita lihat di sini, contoh x kuadrat min 4. Jadi yang ada hanya nilai A dan nilai C-nya saja. Ya, nilai A-nya 1, nilai C-nya negatif 4. Sedangkan B-nya 0 karena nggak ada. Oke, dikatakan persamaan kuadrat murni. Oke, kemudian yang terakhir persamaan kuadrat tidak lengkap, yaitu persamaan kuadrat yang tidak memiliki konstanta atau nilai C-nya 0. Ya, mana konstanta yang ini? C-nya sama dengan 0. Contoh, x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Maka di sini hanya memiliki nilai A-nya 1 dan nilai B-nya 3. Sedangkan C-nya 0. Kalau yang ini B-nya sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita sama-sama coba menyelesaikan ya. Melihat apa yang diminta dari soal, menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, dan nilai C. Kemudian setelah kita tentukan, baru kita tentukan jenisnya dari yang 3 ini. Oke, yang pertama,
Yang pertama sudah persis seperti yang bentuk umum. Jadi ada 4x kuadrat min 2x plus 3. Maka kita bisa tentukan nilai A-nya 4. Kemudian nilai B-nya berapa? Negatif 2. Ingat ya, negatifnya tetap ikut. Negatif 2. Kemudian C-nya sama dengan 3. Oke, kalau sudah kita lihat karena lengkap nilai A, B, dan C, maka yang nomor 1 dinamakan persamaan, Ibu singkat, kuadrat asli. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini belum sederhana bentuknya, masih ada di ruas kanan dan di ruas kiri. Jadi kalau memang masih seperti ini, tolong dikumpulkan jadi satu di satu ruas. Maka yang kanan ini Ibu akan pindah ke kiri. Ingat aturannya, kalau penjumlahan yang bernilai positif pindah ruas akan jadi negatif. Itu aja cara gampang mengingat ya. Oke, yang tetap di ruas kiri tidak berubah tanda, x kuadrat plus 4x. Kemudian ini penjumlahan yang nilainya positif pindah ruas jadi negatif, plus 16 jadi min 16, sama dengan karena sudah pindah semua maka tersisa 0. Oke, kalau sudah, sekarang kita sederhanakan, selesaikan yang sudah dikumpulkan tadi. X kuadrat, ingat aturannya, yang sejenis boleh diselesaikan ya. Oke, mana yang sejenis? Yang variabelnya sama. Plus 4x min 4x. 0. Min 16 sama dengan 0. Maka 0-nya boleh nggak ditulis, yang di dalam x kuadrat min 16 sama dengan 0. Ternyata bentuk yang tadi, yang ini, memiliki bentuk yang lebih sederhana. Oke, bentuknya adalah x kuadrat min 16. Kalau sudah kita rubah ke bentuk sederhananya, baru kita tentukan berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Kita lihat, nilai A-nya kalau nggak ada angkanya di x kuadrat artinya 1. B-nya tidak ada berarti 0. Ya. Kemudian C sama dengan negatif 16. Oke, kita lihat yang B-nya sama dengan 0 termasuk persamaan kuadrat murni ya. Jadi yang kedua adalah persamaan kuadrat murni. Kita lanjut yang ketiga, sama masih ada yang di ruas kanan, maka kita pindah. Negatif, penjumlahan yang negatif. Kalau pindah ruas jadi positif. Maka di sini x kuadrat plus 2x plus 3x sama dengan 0. Sejenis, maka boleh kita selesaikan. Yang ini tetap seperti biasa karena dia nggak ada temannya sejenis. Plus 2x plus 3x maka menjadi plus 5x. Sama dengan 0. Oke, sudah sederhana karena tidak ada suku-suku yang sejenis lagi. Kalau sudah, kita tentukan berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C. A tadi koefisien dari x kuadrat 1. B koefisien dari x 5. Konstantanya tidak ada berarti 0. Nah, kalau yang C-nya 0 apa namanya? Persamaan kuadrat tak lengkap. Maka yang nomor 3 termasuk persamaan kuadrat tak lengkap. Oke. Yang terakhir, nah, ternyata berbentuk pecahan. Ibu tulis di sebelah sini. Untuk yang nomor 4, x plus 3 per 2 sama dengan x min 2 per x. Nah, ingat kalau ketemu bentuk seperti ini ya, sudah kita bahas di kelas 8, di kelas 7 dalam persamaan linier satu variabel dulu pernah. Kalau ketemu bentuk seperti ini maka kita kali silang aja ya. Jadi yang ini kalikan ke bagian sini, yang duanya kalikan ke pojok kanan atas. Maka Ibu akan tulis x dikali, ingat aturan perkalian suku 1 dengan suku 2, maka suku 2-nya dikurung dulu.
sama dengan 2 dikali X min 2. Oke, kalau sudah, aturan perkalian suku 1 dengan suku 2, semua yang di dalam kurung harus dikali dengan yang di luar. Oke, Ibu kasih tanda seperti ini. Ini artinya X dikali X. X dikali X ditambah X dikali 3. Kemudian yang sebelah sini 2 dikali X ditambah 2 dikali negatif 2. Oke, kita kalikan. X dikali X, maka pangkatnya tinggal ditambah menjadi X pangkat 2. Ditambah X dikali 3, Ibu biasakan tulis koefisien di depan. Maka 3X. Kemudian yang ini 2X plus kali min. 2 kali 2, 4. Nah, ini sudah seperti di bentuk soal nomor 2. Soal yang belum sederhana. Jadi kita kumpulkan semuanya tetap dengan aturan yang plus jadi min, yang min jadi plus. Maka X kuadrat plus 3X. Di sini nilainya positif, pindah ruas jadi min 2X. Min 4 pindah ruas jadi plus 4. Karena di kanan sudah nggak ada, maka sama dengan 0. Kita selesaikan. Yang sejenis adalah yang ini. 3X min 2X. Yang X kuadratnya tetap 3X dikurangi 2X, maka tersisa 1X. Boleh 1X, boleh X saja. Ya, sama artinya plus 4 sama dengan 0. Oke, sudah lengkap. Yang mau tulis begini pun silahkan. Nah, ini boleh ya, sama. Kita tentukan berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C. Nilai A-nya 1, nilai B-nya 1, nilai C-nya 4. Ternyata lengkap semua. Maka ini termasuk persamaan kuadrat asli. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba baru mengenal persamaan kuadrat itu seperti apa. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan coba menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Sekian dari Ibu. Nanti Ibu akan lampirkan soal latihan, tapi waktunya sampai 1 minggu. Jadi boleh dikumpulkan di Senin depan, pekan depan. Ya, oke, Ibu kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan soal latihannya. Sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.